Pertama mengenai pernyataan beliau bahwa beliau dipecat sebagai tenaga honorer pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Ini dapat kita klarifikasi bahwa beliau tidak dipecat, namun hanya berupa pengakhiran kontrak untuk tahun 2023 dan untuk 2024 beliau tidak dipanggil lagi. Jadi mengenai tudingan tersebut, saya tidak pernah menyaksikan, melihat dan mendengar hal tersebut sampai dengan isu ini mencuat. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa Orbit Management Channel yang setia, kita berjumpa kembali dalam program podcast Ngorbit, Ngobrol bareng Orbit. Kali ini kita kedatangan tamu dari pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini Bapak Kepala Bidang Perindustrian Dinas PPSDM Provinsi Sumatera Utara, Bapak Irfan Hulu. Dan maksud kedatangan beliau ke kantor redaksi Orbit Medan Channel mewakili Bapak Kepala Dinas Perindustrian, yakni Bapak Mulyadi Simatupang, untuk memberi klarifikasi terkait adanya statement beberapa waktu lalu yang disampaikan mantan honorer Dinas Perindustrian SDM, yakni Saudara Najib Muhammad Najib, terkait tidak diperpanjangnya kontrak yang bersangkutan, dan juga ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik, di mana narasumber ataupun pihak yang merasa keberatan ataupun yang merasa dirugikan dalam sebuah tayangan ataupun produk jurnalistik wajib memberikan hak jawab. Jadi langsung saja kita sapa Bapak Irfan Hulu. Selamat datang Pak Irfan di kantor redaksi kita. Selamat sore juga Bapak Sari. Jadi langsung aja Pak Irfan, kira-kira bentuk klarifikasi yang mau disampaikan pada kesempatan ini apa? Kita beri waktu dan kesempatan kepada Pak Irfan. Terima kasih Bang Ansari. Kami ditugaskan pada saat ini oleh Bapak Pimpinan, dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Mulyadi Simatupang, untuk melakukan klarifikasi penjelasan atas pernyataan Saudara Najib beberapa waktu yang lalu di Medan Orbit juga ya Pak ya. Iya. Jadi kita ada beberapa poin penjelasan terkait pernyataan beliau. Ya. Demikian. Kira-kira poin-poin apa saja yang mau kita sampaikan? Langsung aja Pak. Iya Pak, mengenai pertama mengenai pernyataan beliau bahwa beliau dipecat sebagai tenaga honorer pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Ini dapat kita klarifikasi bahwa beliau tidak dipecat, namun hanya berupa pengakhiran kontrak untuk tahun 2023 dan untuk 2024 beliau tidak dipanggil lagi. Hal ini didasarkan pada evaluasi internal dan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian SDM. Evaluasi internal itu diantaranya kehadiran, daftar kehadiran dan evaluasi kinerjanya, sedangkan evaluasi eksternal itu dilakukan bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Demikian. Jadi mengenai evaluasi internal itu ada daftar absensi mulai dari Januari sampai dengan Desember. Dan itu sudah kita sampaikan kepada pihak Orbit. Dan juga ada penilaian pimpinan langsung. Dalam itu kami telah melakukan penilaian juga. Dan itu kita berikan kepada pimpinan sebagai dasar beliau untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Kemudian ada juga evaluasi eksternal dan hasilnya
sebenarnya bersifat konfidensial ya, karena menyangkut kepribadian seseorang. Namun atas izin daripada Bapak Kepala Dinas, beliau mengizinkan kita untuk membacakan ya sedikit mengenai hasilnya. Mungkin ada beberapa parameter, namun hasilnya bahwa menunjukkan saudara Najib memiliki beberapa catatan, yaitu kemampuan intelektual berada pada taraf jauh di bawah rata-rata, itu ada dokumennya Pak. Kemudian kurang tekun dan cenderung sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan maksimal, tidak mampu bekerja dengan optimal saat berada di bawah tekanan, kurang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan cenderung mengedepankan pendapat serta keinginan pribadi, dan kemampuan pengelolaan emosi kurang memadai, sehingga menyulitkan untuk menahan diri saat berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi hasil ini menunjukkan saudara Najib tidak layak untuk dipekerjakan kembali sebagai tenaga non-ASN di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu tadi yang dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi USU ada dokumennya Pak. Jadi tentunya itu menjadi dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini mengakhiri kontrak saudara Najib untuk tahun 2023 sampai. Jadi Pak, sebenarnya pegawai honorer ini bagaimana sistem kontraknya Pak? Ya, sesuai dengan dokumen kontraknya Pak. Jadi kontraknya setahun Pak. Setahun diperpanjang? Setahun, iya. Setahun ada evaluasi, bila bagus diperpanjang. Iya. Bila jadi tidak ada kewajiban dari pihak Dinas Perindak untuk memperpanjang kontrak. Dan di sini juga disebutkan di pasal 7 ya, pasal 7 ayat 3, pihak kedua tidak berhak untuk menuntut dikontrak kembali apabila kontrak kerja ini telah berakhir. Ada klausulnya Pak. Iya. Mengenai absensi internal tadi bagaimana Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Evaluasi internal diantaranya berdasarkan absensi. Jadi sebagai contoh di bulan 3 saudara Najib ini dari 21 hari kerja beliau alpa 18 hari. Ya, jadi kemudian di April dari 14 hari kerja beliau hadir 3 hari saja. Itu sistem absensinya manual atau bagaimana? Sudah ini Pak, sudah absen aplikasi ya? Aplikasi. Jadi kita hanya bisa absensi di lingkungan kantor dinas. Di luar itu tidak. Sudah pakai GPS Pak ya? Pakai GPS. Makanya kalau kita di luar absen nggak bisa ya? Tidak bisa. Ketahuan ya? Tidak bisa. Kemudian ASN juga begitu Pak. ASN juga begitu. Kemudian di bulan Mei, ya seperti dokumen yang ada pada kita, beliau datang misalnya jam 3 sore, absen datang, absen pulang jam 5. Jadi demikian terus sampai dengan bulan-bulan berikutnya. Ini tahun berapa Pak? 2023. 2023, dan dia yang bersangkutan ini dinyatakan tidak diperpanjang kontrak itu di tahun 2024. 2024. Oh gitu ya. Iya. Juga mengenai K2 ya, beliau menyinggung mengenai K2. Jadi sesuai dengan dokumen juga SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dikeluarkan. Beliau tidak termasuk K2. Beliau termasuk pegawai non ASN, dan beliau ada di urutan 9.205. Pada tahun-tahun sebelumnya juga beliau tidak termasuk K2. Seperti ini katakan yang bersangkutan, bahwa dulu beliau K2, sekarang dia non ASN sampai saat ini. Jadi sepengetahuan kita ya, dia belum pernah honorer kategori 2. Ya, artinya pihak Bapak kesini menjelaskan mekanisme dan aturan yang sudah dibuat oleh pihak Disperindak terkait kinerja pegawai honorer yang berada di lingkungan Disperindak. Dan semua itu
diberlakukan sama untuk setiap pegawai honorer yang ada. Evaluasi internal dan eksternal. Dan juga itu setiap honorer memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dipekerjakan kembali pada tahun berikutnya. Iya. Mengenai tudingan-tudingan yang lain-lain itu Pak, bagaimana kira-kira? Apakah Bapak mau menanggapinya? Ya. Jadi mengenai hal tersebut perlu saya jelaskan bahwa saya mulai bertugas sebagai Kabid Perindustrian pada tanggal 20 Februari 2023. Yang artinya proses rekrutmen untuk tahun 2023 telah selesai. Iya, benar. Jadi mengenai tudingan tersebut, saya tidak pernah menyaksikan, melihat dan mendengar hal tersebut sampai dengan isu ini mencuat. Namun kalau dia memiliki evidence, bukti-bukti, ya sebagai warga negara, ya tentunya dia berhak untuk mempertanyakan hal tersebut. Oke. Baik, pemirsa Orbit Medan Channel yang setia, tadi kita sudah mendengar penjelasan detail mengenai kasus honorer yang tidak diperpanjang kontraknya, yakni Saudara Muhammad Nazib. Saya berharap dengan adanya klarifikasi dari pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral ini bisa menjelaskan duduk persoalan terkait keresahan yang beberapa waktu lalu disampaikan Saudara Muhammad Nazib. Dan ini juga memenuhi Undang-Undang Jurnalistik dan Kode Etik, Undang-Undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik, di mana setiap narasumber kita mempersilahkan untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan ataupun tayangan yang kita sampaikan. Terima kasih. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.